Kalian pernah nggak sih mikir, kenapa sih listrik bisa mengalir lewat kabel dan bikin alat-alat kita nyala? Padahal listrik itu nggak kelihatan. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas, apa sih yang membuat listrik bisa mengalir dan kenapa kita bisa menggunakan energi listrik untuk berbagai keperluan sehari-hari. Penasaran? Yuk, tonton video ini sampai habis. Jadi, sebelum kita masuk ke cara kerja listrik, pertama-tama kita harus tahu dulu, listrik itu apa sih? Listrik itu sebenarnya aliran partikel kecil yang disebut elektron. Nah, elektron ini bergerak melalui sebuah material atau konduktor, misalnya kabel, dan gerakannya ini yang kita sebut dengan arus listrik. Jadi bayangin aja, arus listrik itu kayak air yang mengalir di sungai. Tapi yang mengalir di sini bukan air, melainkan elektron-elektron kecil yang bergerak melalui suatu media. Dan media yang paling sering digunakan buat aliran listrik adalah kabel tembaga. Untuk bisa mengalir, listrik membutuhkan sumber energi. Biasanya, sumber energi listrik itu berasal dari baterai, PLN, atau sumber lainnya seperti panel surya. Nah, proses aliran listrik ini dimulai dari perbedaan potensial, atau yang biasa kita sebut tegangan. Tegangan ini adalah semacam dorongan yang menggerakkan elektron-elektron supaya bisa bergerak melalui konduktor. Ketika ada tegangan, misalnya dari sumber seperti baterai, maka elektron-elektron yang ada di dalam kawat tembaga akan bergerak. Dan itulah yang kita sebut dengan arus listrik. Semakin besar tegangan, semakin banyak elektron yang bisa bergerak, dan semakin besar juga aliran listriknya. Tapi, nggak semua bahan bisa mengalirkan listrik, ada yang bisa dan ada yang enggak. Bahan yang bisa menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Konduktor terbaik untuk listrik adalah tembaga, karena tembaga memiliki banyak elektron bebas yang mudah bergerak. Itu kenapa kabel listrik yang kita pakai sehari-hari terbuat dari tembaga. Sementara itu, bahan yang nggak bisa mengalirkan listrik disebut isolator. Misalnya, karet, plastik, atau kayu. Isolator ini berguna banget buat melindungi kita dari aliran listrik yang berbahaya. Kalian bisa lihat kan, kabel listrik biasanya dilapisi karet atau plastik supaya listrik nggak bocor dan cuma mengalir lewat kawat tembaga saja. Selain itu, ada juga yang namanya resistansi atau hambatan yang bisa mempengaruhi aliran listrik. Resistansi ini adalah kekuatan yang menahan pergerakan elektron di dalam konduktor. Jadi, semakin tinggi resistansi suatu bahan, semakin sulit listrik untuk mengalir. Jadi, aliran listrik ini nggak bisa berjalan tanpa rangkaian atau sirkuit yang lengkap. Agar arus listrik bisa mengalir, kita membutuhkan jalur yang terhubung dari sumber energi sampai ke alat yang membutuhkan listrik, seperti lampu atau kipas angin. Kalau ngomongin soal sumber energi, ada beberapa jenis. Yang paling umum kita pakai adalah energi listrik dari PLN atau yang dihasilkan oleh baterai. Nah, kedua sumber energi ini punya cara yang berbeda untuk menghasilkan tegangan dan menggerakkan arus listrik. PLN mengalirkan listrik melalui kabel yang panjang dan besar, yang berasal dari pembangkit listrik. Sedangkan baterai menghasilkan tegangan yang lebih kecil, tapi langsung mengalir ke perangkat elektronik. Keduanya punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita.
Bisa kita simpulkan kalau listrik bisa mengalir karena ada perbedaan tegangan yang menggerakkan elektron melalui konduktor. Dengan bantuan sumber energi yang kita gunakan, entah itu dari baterai atau PLN, listrik itu bisa bergerak dengan lancar berkat sifat-sifat material seperti konduktor, isolator, dan hambatan atau resistansi yang mempengaruhi aliran elektron. Semoga video ini bisa memberikan kalian pemahaman baru tentang cara kerja listrik, yang mungkin selama ini kita anggap biasa, tapi sebenarnya ada banyak hal menarik yang terjadi di balik layar.